Saya kemarin, saya katakan Jokowi adalah manusia presiden terburuk yang dikirim neraka ke bumi itu. Supaya kamu jangan mengeluh lagi. Saya sudah tahu sebenarnya, saya sudah tahu Jokowi sudah dipersiapkan. Ngapain lagi? Cuma Anda tidak mau terima pendapat saya kan? Tidak saya politik. Hai teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Leni Siregar di channel Leni Siregar. Kali ini aku mau mengangkat tentang seminar yang beberapa hari lalu itu mengulas tentang Jenderal Ahana Sution. Nah, salah satu pembicaranya di seminar itu ada Pak Dr. Mulyadi yang beberapa episode lalu itu ada tayang di channel aku. Nah, aku rasa kita perlu ya untuk mengetahui, untuk memperluas wawasan kebangsaan kita, terutama masalah kedaulatan bangsa nih yang saat ini sedang di ujung tanduk ya. Dan Pak Mulyadi ini, Pak Dr. Mulyadi ini sangat ahli di bidangnya. Beliau dosen ilmu politik dari Universitas Indonesia. Ada beberapa paparan dari Dr. Mulyadi yang sangat bagus sekali untuk kalian simak yang akan tayang di channel ini. Yuk kita simak beberapa episode yang akan aku tayangkan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat menyaksikan. Terus tadi ada yang tanya gimana cara persatuan? Nggak usah pusing dalam persatuan, nggak bisa dipersatukan. Tadi saya katakan bangsa Indonesia itu dia menggunakan teori persamaan nasib. Ya kalau terjadi kesenjangan tidak mungkin kita bersatu. Cerita itu omong kosong itu mau bersatu, absurd itu. Ya, karena bangsa kita bangsa persatuan. Coba Pancasila itu. Ya, bagusnya ini. Tuhan di atas, di bawah Tuhan ada manusia, di bawah manusia ada bangsa, di bawah bangsa ada rakyat, di bawah rakyat ada masyarakat. Itu sempurna itu. Terus pasangannya masing-masing apa? Tuhan yang esa, manusia yang beradab, bangsa yang bersatu, rakyat yang berdaulat, rakyat yang makmur. Itu saja kalau diwujudkan itu apa aja lagi? Mau cari apa itu? Tinggal cari pemimpin gitu. Anak pramuka yang paling tahu itu. Suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan. Ngapain cari teori? Oh belajar sama saya bikin rumit. Ya, saya kan gunakan ilmu ini hanya untuk sebenarnya menjelaskan, membantu menjelaskan itu. Oh tidak, saya tidak seputar itu. Dan saya sudah bisa meramal. Indonesia ini saya ramalkan dan 100 tahun umur nggak percaya di bangsa ini. Anda nggak percaya tunggu aja. Saya sudah tidak hidup. Karena saya ada. Kenapa? Karena Anda percaya kan? Anda percaya, saya percaya. Ini bangsa ini tidak terlalu banyak dituntun oleh sejarah. Ini banyak dituntun oleh legenda dan mitos. Dia mengatakan bahwa Nusantara pertama itu Sriwijaya, Nusantara kedua Majapahit, Nusantara tiga Indonesia. Terus Sriwijaya umurnya 400 tahun, pecah, begitu. Oke lanjut, Majapahit pecah 300 tahun. Berarti Indonesia 200 tahun. Kita percepat 100 tahun. Berapa susahnya? Harus Anda percaya itu kan Anda selalu mitos kan? Nah gitu. Anda mengatakan Majapahit menguasai, itu mitos itu. Kapan Anda injak kampung saya itu? Ngomong kosong itu. Iya kan? Saya katakan tadi Indonesia itu negara jadi-jadian, bangsa jadi-jadian. Yes. Saya tulis di Kompas kok tahun 2002 itu. Saya tulis itu bangsa jadi-jadian. Kita mau menjadi bangsa yang merdeka. Karena kita bangsa dijajah semua. Kan saya memberontak di kampus sudah awalnya itu bersihkan pikiran. Karena dunia akademik yang rusak, ilmuwan yang rusak, agamawan yang rusak. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh adat tidak beradab. Itu masalah besarnya itu. Bangsa yang di mana kita perbaiki dulu. Kalau bayangin bandit politik banyak di kampus. Dosen itu, ya, mendukung kekuasaan yang buruk itu, hanya untuk naik pangkat.
Coba itu dapat gelar. Untuk apa itu gelar itu? Kalau mengatakan semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik ekonominya. Omong kosong itu. Itu doa orang tua, bukan tesis itu. Yang benar itu semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin dalam dan luas pengetahuannya. Kalau dia tinggi pendidikannya dan tidak luas dalam pengetahuannya, berarti itu kuliah-kuliahan. Itu namanya minatnya sekolah tinggi, tapi rendah selera belajarnya. Itu bisa diuji. Tapi kalau mengatakan semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik ekonominya. Yang tinggal di situ tidak ada profesor kok. Ya profesor itu ada semua di komnas rumah dosen. Coba ada bandingkan. Kenapa ada kita perlu jauh berpikir? Iya kan? Mau persatukan siapa? Saya kemarin katakan Jokowi adalah manusia presiden terburuk yang dikirim neraka ke bumi itu. Supaya kamu jangan mengeluh lagi. Saya sudah tahu sebenarnya, saya sudah tahu Jokowi sudah dipersiapkan. Ngapain lagi? Cuma Anda tidak mau terima pendapat saya kan? Tidak, saya politik. Saya itu mengajar ilmu politik. Ilmu politik bukan ilmu bohong awalnya, munafik tengahnya, tega-tega akhirnya. Itu ilmu itu, bukan ilmu saya itu. Politisi. Ya politik itu siapa mendapat apa, kapan dan di mana. Itu ilmu brengsek kalau ada yang ngomong itu. Itu cuma lihat faktanya itu. Bukan itu yang harus dijadikan contoh. Politik itu adalah upaya mewujudkan kebaikan umum berdasarkan kehendak umum. Karena itu negara, kita belajar tentang negara, apa fungsinya? External security. Siapa bertanggung jawab? Militer. Militer jangan juga pakai dengan polisi. Jangan seenaknya mengubah-ubah separatisme diubah jadi KKB. Asal ada gerombolan bersenjata di sana, kriminal bersenjata bersimpan di hutan. Kok belum apa berpikir? Iya kan? Apa yang kurus di sana? Ada kok penyelesaian sini saya kasih. Ya, itu si Rousseau menulis. Waktu dia tulis bukunya itu, kontra sosial apa yang pertama dia bilang, seandainya saya pejabat, saya tidak menulis ini. Ya, seandainya saya pejabat, saya tidak menulis buku ini. Itu maksudnya itu. Saya bicara begini kalau saya jadi pejabat. Kalau saya jadi pejabat hanya pekerjaan saya dua. Kalau saya tidak bisa melakukan, saya diam. Bukan jadi pejabat kemudian merangkap apa? Negara apa itu? Ya kan? Pahami dulu itu, fungsi negara untuk apa diberikan negara itu? Negara itu didirikan pertama itu tadi. Ada semua tanggung jawabnya, ada fungsinya itu. Jangan mengartikan negara itu cuma alat kekuasaan itu. Pertanyaan mendasar, kenapa muncul negara begini? Dengan cara apa kesejahteraan umum itu bisa dicapai? Dengan cara apa? Dengan cara apa yang mudah yang bisa kita capai itu kesejahteraan umum, kemakmuran bersama? Jawabannya dengan cara menyatukan seluruh kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Satu, wewenang, basisnya di jabatan. Pengaruh, basisnya di kekayaan. Kekuatan, basisnya di otot dan senjata. Kalau senjata, otot, gabung, kekayaan, gabung dengan itu untuk kebaikan, apalagi yang kurang. Cuma selama ini yang bersekongkol ya itu tadi. Wewenang jahat, penyalahgunaan jabatan, senjatanya ditolongkan kepada rakyat miskin, ngusir semua, ngambil tanahnya. Coba saya kembali sedikit ya.